Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Nurul Amin, yang saya hormati para asatid wal ustadah, yang terhormat segenap jajaran panitia harlah ke-35 Pondok Pesantren Nurul Amin. Hadirin, hadirat, Bapak, Ibu, wali santri yang terhormat, dan tak lupa pula para teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita dapat berkumpul pada acara malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang ilmiah, yakni agama Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan tentang perkembangan teknologi dalam kehidupan kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah, suatu kenyataan yang kita telah sama-sama merasakan dan muhal untuk kita ingkari, bahwa dari tahun ke tahun hasil otak manusia atau ilmu pengetahuan dan teknologi betul-betul berkembang dengan pesatnya. Kita bisa berhubungan dengan luar negeri lewat handphone, fax email, program network komputer. Berita luar negeri langsung dapat kita ketahui lewat satelit, lewat koran, dengan sistem cetak jarak jauh. Begitu juga produksi-produksi yang cukup memanjakan ibu rumah tangga pun telah banyak masuk ke rumah-rumah dan ke dapur-dapur, seperti kosmos, mesin cuci, mixer, dan lain sebagainya. Begitu juga teknologi transportasi semakin canggih. Kalau dulu perjalanan ditempuh dalam berbulan-bulan, tetapi sekarang hanya dengan hitungan menit dan jam. Jarak diperdekat, umur tanaman diperpendek. Maka dengan perkembangan iptek ini, dunia makin global tak bertepi. Dunia barat masuk ke timur, dunia timur masuk ke barat, baik hasil produksi, peradaban, dan ideologinya. Saudara-saudaraku sekalian, kita bangsa Indonesia yang mayoritas masyarakat miskin, tiap hari makin digiurkan dan disilaukan dengan hasil produksi yang canggih. Nafsu dimanjakan, hati diberontak, sedang daya beli lumpuh tidak terjangkau. Lalu, apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Tidak mustahil lagi makin banyak orang yang bertitel S2
yaitu stres dan stroke, bahkan berakhir dengan titel S3, yaitu sekarat. Ini masih lumayan saudara-saudara sekalian. Dan yang paling memprihatinkan, banyak sekali yang menempuh jalan pintas dengan menghalalkan segala cara. Perampokan, pencurian, penipuan terjadi di mana-mana. Pelacuran makin merajalela, lokalisasi bertengger di mana-mana, dan tidak ketinggalan maraknya perselingkuhan. Baik yang namanya gadis panggilan kek, servis good night kah, istri simpanan kek, atau pil dan wil. Subhanallah, Masya Allah, dunia semakin sembraut, ibarat rujak gado-gado dan es campur. Saudara-saudaraku sekalian, mengapa ini semuanya bisa terjadi? Dan apa penyebabnya saudara-saudara sekalian? Sebabnya ialah kita yang hanya mementingkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara iman dan takwa kita lalaikan, bahkan ditinggalkan sama sekali. Kita lupa bahwa yang mengoperasikan hasil iptek adalah manusia, dan segala hasil iptek akan menjadi baik bila dipegang dan dioperasikan oleh manusia yang baik pula. Rasulullah bersabda, adapun harta yang baik adalah berada di tangan orang yang baik. Ni'mal malus solih fi yadis solih. Coba kita renungkan, mungkinkah sebilah pisau dijadikan alat untuk membunuh orang kalau yang megang pisau tersebut adalah orang yang soleh? Mungkinkah Pak Tani akan mencangkul ladang orang lain kalau Pak Tani tersebut adalah orang yang soleh? Mungkinkah di kantor akan terjadi korupsi kalau yang menjadi pejabat adalah orang-orang yang soleh? Mungkinkah HP akan diisi dengan film porno kalau yang megang HP tersebut adalah orang yang soleh? Mungkinkah saat azan maghrib TV dihidupkan bila seandainya pemiliknya adalah orang yang soleh? Tidak, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, tidak, saudara-saudara sekalian. Maka sebagai akibat dari rusaknya moral manusia yang jauh menyimpang dari rel ajaran agama Islam, tak heran lagi kalau di mana-mana terjadi bencana dan musibah. Di sana sini terjadi longsor, banjir, gempa, air puting beliung, dan sebagainya. Lalu sekarang kita bertanya, mampukah alat-alat canggih sebagai hasil produksi otak manusia mencegah dan menangkis azab Allah? Muhal, saudara-saudara sekalian. Ternyata alat-alat tersebut seperti pendeteksi gempa atau tsunami atau angin semuanya bisu, bahkan ikut ditelan oleh bencana dan musibah. Kadang hanya bisa berbicara setelah nyawa manusia melayang. Para hadirin yang dirahmati Allah, dengan kacamata Al-Quran, kita yakin bahwa bencana apapun mustahil akan surut dan reda kalau manusianya tetap durhaka dan tidak mau kembali ke jalan yang benar. Bahkan azab yang lebih besarlah yang akan ditimpahkan kepada manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah bersabda, innahu la yanzilu bala'un illa bidambin wa la yukshafu illa bitaubatin. Oleh karena itu, marilah saudara-saudara sekalian, kita yang selalu bermaksiat,
yang berlumuran dosa, marilah bersama-sama bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan yakinlah bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Pemberi taubat. Hadirin, hadirat, hafidhakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada acara malam hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, serta teman-temanku sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Akhirul kalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.